jumpa lagi di channel Mameru. Kali ini gue mau ke peternak ikan koki. Peternak ikan koki ini ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya nih di Departemen Penerangan. Kenapa gue kesini? Karena gue lihat di sini ikannya tuh high quality. Gue akan review ikan-ikan yang ada di sini. Kalau lu penasaran, ikutin terus. Bang, Apa kabar bang? sehat. Gue mau nge-review ikan yang ada di farm lu nih. Boleh, hari ini. yuk, boleh. Ini dia nih farmnya Bang Gilang. Bang, Deh, sebelum Ya. gua nge-review, gua mau tanya-tanya sama lu nih bang. boleh. Apa tuh, Bang? Nah, ini yang jadi maskot di farm lu nih, yang ikan jadi kebanggaan lu di farm lu itu jenis apaan bang? Yang paling ini ya, yang apa ya namanya? Prestasi mungkin ya. Iya, Ada rancu sebenarnya kita. Paling banyak rancu. paling banyak lanjut ya bang. Prestasi di rancu. Yang lu dapet apa sih, nominasi segala macam Iya, gitu ya bang? banyak juara. Bang, untuk Iya. ikan ini ada berapa jenis bang? Di sini ada empat Empat ya? jenis indukan. Jadi ada rancu, oranda, ryugin, dan mekin. Dimana yang paling sering kita cetak itu rancu. Bang, untuk indukan ini bisa nggak sih bang gua zoom gitu bang? Boleh. Gua lu cukup Apa? aja, ya. Oke, Gua pengen boleh. kasih tahu nih jenis apa gitu kan. Wah, nih untuk kameramen nih di zoom. Ini jenis apa nih bang? Ini rancu. Ini rancu ya? Ini rancu. Ini indukan betina atau jantan sih bang? Ini jantan. Ini jantan ya? Ini Jantan. betina. Oke. Jantan orandanya yang mana bang? Jantan oranda ini ada nih. Gede banget. Wih. Nah ini jantan oranda. Ini size berapa sih bang? 20-an cm ya? Lebih. Wah, gede banget. Oke. Terus ada demekin. Ada demekin. Yuk bang, sekalian bang. Wah, demekinnya mah Demekin. mantul banget nih, mantul. Ini demekin. Ini demekin nih. Mantap. Demekin mata blow ya bang Iya, ya? benar. Oke. Bang Gilang, untuk ketinggian apa sih ikan mas koki itu ada patokannya nggak sih kalau untuk di akuarium? Ketinggian itu macam-macam ikan itu sebetulnya beda-beda ya bang ya. Jadi analoginya kalau misalkan ikan itu dari kecil nggak cocok juga kalau misalkan ditaruh langsung tinggi. Oh gitu. Karena kan air punya tekanan. Siap, gitu. siap. Oh jadi disesuaikan dengan usia si ikan itu Iya, juga bang? ditentukan dari usia ikan. Cuman rata-rata hobis itu piara di tank 70 cm tingginya ya. Iya, Minimal. Bang Gilang, ini kalau ini untuk indukan betina nih ya bang ya? Bisa gua review ya bang ya, betinanya ya bang ya? Bisa. Nah ini ukuran betinanya jumbo banget nih. Di sini gua lihat ada demekin, oranda, sama rancu. Nih, Bang Gilang lagi bingung nih mau nangkepnya nih. Mau mulai dari mana dulu bang? Oranda kali ya bang ya? Oranda bang. Nah, ini pokoknya lu lihat nih, kalau lu penghobis ikan oranda nih, apalagi masih pengen tahu, Bang Gilang lagi nangkepin dulu nih. Ini ada dua jenis nih. Ini yang satu black oranda, yang satu jenis apa bang? Ini kaliko. Oh ini kaliko ya, yang 3 warna ya bang ya? Kalau Iya. Oke. 5 warna. 5 warna kaliko. Tuh, wih mantap, dapat bang. Oke bang, nah ini untuk jenis orandanya ya. Iya. Nah, terus bang gue mau lihat rancunya bang. Rancu. Yang betinanya. Nah nih lihat nih, seger banget nih. Nah ini untuk jenis rancu yang betina. Wih mantap, betina. udah mau montok bulky juga ya bang ya. Bulky. Sip. Oke bang. Nah ini satu lagi jenis demekin. Demekin si mata belok. Wih, dua mantap banget.
Wah. Wih, mantap. Wih, ini jumbo banget nih. Iya. Naikin. Ini kalau nggak di peternaknya langsung nggak bakalan dapet nih gua ngezoom yang begini yang jumbo. Bang, makasih banyak nih bang. Siap. Mantap nih. Dan di sini gue lihat nih baby ranci ya bang ya. Bisa gue review nggak bang? Kalau untuk yang jenis mana nih bang yang bisa di review bang? Boleh. Nah nih nanti sama bang Gilang mau di review nih ikan ini ditaruh di tank soliter. Gue juga mau tanya apa sih bentuk fisik yang bagus gitu ya bang ya? Iya. Ini ada 4 ya bang ya. Ada 4. Nah bang Gilang, ini udah kualitasnya gimana bang? Kalau menurut lu nih bang? Ini pilihan gua sendiri. Oke. Bahan. Gue bilang sih bahan ya. Gua nggak berani bilang show quality atau gimana. Cuma ini bahan. Enak buat digedein. Oh gitu ya bang ya. Ini yang mau ngadopsi ini bisa juga nih bang ya? Bisa. Ini melalui kontak atau DM di IG lu ya bang ya? Iya, tapi kita nggak ada apa namanya kayak Tokopedia, Shopee atau gitu ya bang. Nggak ada ya? Cuman paling Facebook atau Instagram. Oke. Apa ya bang ya? Ini kan jenis rancu yang jadi maskot lah di tempat lu karena lu sering dapat apa ya bang ya? Ibaratnya dapat nominasi dan menang dari jenis kategori jenis rancu ya bang ya? Jadi nggak usah diraguin lagi nih kalau untuk jenis rancu dari Bang Gilang itu ya tinggal nanti yang menentukan sih pasti juri ya bang ya. Tapi kan di sini lu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kualitas rancu yang bagus ya bang ya. Betul. Bang, untuk kalau ada orang mau ngadopsi jenis ini nih bang, rancu ini bang, di lu itu dibanderol berapa nih bang? Kalau untuk yang kayak gini nih bang? Bandrol ini kayaknya kita harus japri-japrian ya. Japri ya, nggak enak ya? Biar lebih mesra bang. Oke siap. Nah lu kalau mau mesra sama Bang Gilang, lu DM aja langsung di IG-nya. Dan lu jual ini nggak bang? Maksudnya paketan gitu kan ada paket? Ada. Yang ada juga ya? Pun kita juga ada. Oh gitu, yang pensi ya bang ya? Harga menengah. Oh gitu. Nah pokoknya banyak lah apa sih? Untuk jenis-jenis ini lu nggak hanya rancu kan bang? Enggak, tapi kebetulan ini kita lagi fokus ya, lagi nyetak rancu ya. Tapi emang enak sih bang, gua lihat bang. Bang nih lu kalau rancu itu kriterianya itu bang dari fisiknya itu yang bagus itu standarnya ya bang, standar aja itu seperti apa sih bang? Standar rancu itu kebetulan ini gue cetaknya yang buffalo ya. Buffalo ya, jenisnya. Jadi yang penting itu dia punya identik rancu itu punya kurva. Kurvanya yang atas yang gitu ya bang ya. Gue bahas itu kurvanya dulu. Dia punya kurva itu harus mulus. Oke. Nah ini bisa dilihat nih kurvanya mulus-mulus, nggak ada patahan. Nggak ada lekukan, nggak ada patahan, nggak ada benjolan. Nah kayak gini contohnya. Terus kepalanya juga berpuntan tuh yang titiknya itu tembem, ada wennya juga. Terus proporsinya enak lah gitu. Oke bang, jelas banget nih ya. Dan terus juga dari mata ke pangkal itu satu sejajar, jadi nggak boleh di atas atau di bawah. Karena kalau misalkan di sini juga banyak teman-teman nanya kenapa ikan gua pada terbalik gitu kan, padahal sebetulnya bukan karena belum tentu juga dia itu swim bladder, belum tentu juga, dan banyak juga yang menyalahkan pelet gitu, katanya kan pakai floating dia bakalan swim bladder, bakalan kebalik gitu, itu masih banyak, padahal ya mereka yang mau mengeluarkan pelet itu sudah pasti diuji dulu dong, udah ada standarnya ya bang ya. Nah itu jadi penyebab swim bladder itu salah satunya bisa juga bang. Kalau gue berprinsip itu kalau misalkan ikan dia itu berenang nggak benar, itu berarti ada masalah di antara di pangkal atau di ekornya. Oh nggak balance atau gimana? Iya, biasanya pangkalnya itu kalau misalkan ini mata, pangkalnya di atas gitu dia akan berenangnya nunduk. Oh gitu ya bang ya. Itu nggak semata-mata hanya pakan ya bang ya? Enggak, itu memang kesalahan proporsinya dia. Oh gitu. Kalau misalkan mata
terus pangkalnya di bawah mata, dia berenangnya standing. Oh gitu Bang Iya. ya. Oh jadi kan kebanyakan asumsinya seperti itu ya Bang ya, dari pakan ya Bang ya, kebanyakan banyak pakan ada juga dari pakan. Oh gitu ya Terus Bang. juga ekornya kalau kita lihat itu dia lagi standing itu ikan lagi nge-stay gitu, jadi dia tuh segitiga sama kaki, bukan kayak logo mobil itu loh. Oh iya iya. Gitu. Siap, Kalau siap. begitu ntar jadinya ikannya berenang ngelepek gitu, ngelepek gitu kayak ya standing lah badannya. Oke, Bang. Bang Gilang, Ya. untuk pemberian pakan itu sendiri dalam apa ya, dunia ikan mas koki itu ya, ada aturannya nggak sih Bang? Sebenarnya ada dua metode. Om. Ya. Dua metode itu ada yang sering, Iya, tapi dia kasihnya sedikit-sedikit. sering tapi sedikit-sedikit. Jadi gitu kita kasih sedikit, habis Habis. ntar kasih lagi. Itu biasanya kalau buat saya sama hobi bisa sampai 12 kali atau lebih. Oh gitu. Terus kalau di farm gua sendiri itu lebih suka ngasih yang banyak tapi jarang. Oh gitu. Dalam kalau misalkan kalau banyak itu tapi jarang, ukurannya berapa tuh Bang? Intervalnya berapa kali? Biasanya gua itu kasih satu genggam tangan gua. Satu genggam itu kan banyak tuh. Iya. Tinggal tumplekin aja. Itu bisa berapa kali Bang kalau diulek sendiri? Biasanya itu gua bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Nah, terus yang kalau misalkan pakai cara yang kayak gini, yang pasti harus diperhatikan adalah Filter. filtrasi, betul. Filtrasi. Filtrasinya harus mumpuni. Karena itu kan makan numpuk ya, gitu. Yang kedua itu ya populasinya. Populasi Yang ikan padat itu juga. disesuaikan dengan tempatnya ya Bang ya. Benar. Terus tadi itu kita juga perlu ini juga ya, aerator ya kalau mau pakai kayak gitu, karena aerator itu semakin banyak oksigen kan, itu yang gua lihat sih ya, dia semakin sering makan. Jadi dengan adanya aerator juga ya Bang, utama itu oksigen semakin tinggi, maksudnya semakin banyak, dan ikan juga semakin sehat ya Bang ya, semakin nafsu makan. Karena kan kalau dilihat itu kan ikan mas koki, kalau diperhatiin dia kayak cuma muter, Iya. Iya. udah satu putaran makan, ntar muter lagi makan. Emang buang kerjaannya air. begitu ya Bang? Iya, karena kan memangnya nggak punya lambung nih kan. Oh gitu. Ikan mas koki itu nggak punya Kita aja yang punya lambung aja makanya banyak, apalagi yang nggak punya, apalagi yang nggak punya lambung. Nah Bang, ini kan gue lihat di sini ada sistem filter mushroom ya Bang ya. Ini mushroom ini sering kali dan hampir setiap para breeder ya Bang, para penghobis itu menggunakan mushroom ya Bang ya. Iya, udah Ini tren aja gitu. Tren ya Bang. Ini mushroom ini fungsinya banyak atau hanya sekedar hiasan Bang? Kalau dibilang hiasan kayaknya nggak juga Bang. Nggak juga ya? Karena bikinnya mahal juga. Fungsinya pasti ada Bang. Pasti ada. Oke. Dan kenapa kita pilih? Ya karena ada manfaatnya. Yang kalau misalkan ditanya apa manfaatnya sih, jauh ini yang gue lihat itu dia itu memang mengeluarkan atau bukan mengeluarkan ya, menghasilkan kadar oksigen yang tinggi gitu. Oke. Dari gelembung-gelembung udara yang ini ya Bang. Ini lebih soft banget ya Bang ya. Soft banget, jadi aman buat ikan. Oke. Nah, ini ya Bang ya, gue mau tanya nih Bang sama lu Bang. Untuk yang mau keeping atau dapetin koki dari farm lu ini bisa langsung ke Instagram aja ya Bang ya? Instagram atau DM ya? Facebook. Atau Facebook. Nama Facebook lu apa Bang? Facebook gua Laurentius Gilang. Laurentius Gilang untuk Facebooknya. Kalau untuk Instagramnya Minasroja _ Goldfish. Nah, nanti gua taruh ini ya linknya di bawah sini. Oke. Nah, pokoknya ada. Oke, terima kasih udah mantengin video gue di farmnya Bang Gilang, khusus di koki-koki high quality. Terima kasih banyak.